Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya sekolahnya. Nah, alhamdulillah bertemu kembali bersama Bu Eli di pelajaran PAI. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4 bab 6 tentang santun dan menghargai teman. Nah, ketika Ibu bilang kata santun, apa sih yang ada di pikiran kalian? Santun itu sikap yang seperti apa ya? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama ya sikap santun dan menghargai teman. Jadi, santun itu adalah budi pekerti yang baik. Sikap santun merupakan sikap saling menghargai antar sesama, tidak sombong dan juga tidak angkuh. Nah, sikap santun itu tidak hanya ditunjukkan kepada orang yang lebih tua saja, tetapi ditunjukkan juga kepada sesama teman seusia kita dan juga bahkan kepada orang lain yang usianya di bawah kita. Sebagai contoh nih, anak-anak kan sekarang kelas 4 ya. Nah, ketika di sekolah, kalian tidak hanya bersikap santun kepada Bapak Ibu guru saja, tetapi kalian juga harus bersikap santun kepada sesama teman, bahkan juga kepada adik-adiknya, yaitu kepada adik kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Jadi, sikap santun itu tidak hanya ditunjukkan kepada yang lebih tua saja, tetapi kepada semua orang. Ya, kita harus bersikap santun. Itu dia ya sikap santun. Bagaimana? Sudah paham belum sikap santun itu apa? Ya. Jadi, sikap santun itu adalah sikap saling menghargai antar sesama ya. Tidak sombong, juga tidak angkuh. Itu dia ya sikap santun. Kemudian, kenapa kita harus memiliki sikap santun nih? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu, Allah Maha Penyantun juga Maha Penyayang. Nah, itu dia ya, bunyi Quran Surat Al-Hadid ayat 9 yang memerintahkan kita untuk memiliki sikap santun, saling menghargai, dan memiliki sikap penyayang. Kemudian, di dalam kehidupan sehari-hari, santun dan menghargai teman dapat dipraktikkan di beberapa lingkungan nih. Di antaranya yang pertama, santun dan menghargai teman di rumah. Nah, ketika ada teman yang datang ke rumah, kita itu harus bersikap santun dan menghargai mereka. Karena ketika teman datang ke rumah berarti dia adalah tamu kita. Sebagai seorang muslim yang baik, kita itu harus memperlakukan tamu dengan baik, sebagaimana diajarkan di dalam agama Islam. Nah, bahkan terdapat di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Nah, itu ya yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, jangan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia harus menghormati atau menjamu tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu dia ya anak-anak semuanya, bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, dan kita harus memuliakan tamu. Jadi kalau ada teman nih main ke rumah, jangan
diusir atau jangan dicuekin, tetapi harus kita sambut dengan baik ya. Kemudian nih, contoh-contoh sikap santun dan menghargai teman ketika ada di rumah. Ada beberapa contoh nih sikap yang bisa kita praktekkan atau kita perlihatkan ketika ada teman yang main ke rumah. Yang pertama yaitu menjamu mereka dengan baik ya. Kemudian yang kedua, berbicara santun ketika mengobrol. Yang ketiga, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Dan yang keempat, tidak membicarakan hal-hal yang dilarang agama. Nah, itu dia ya beberapa contoh sikap sikap santun dan saling menghargai. Kemudian, apabila nih kita mengobrol dengan teman, kemudian kita berbeda pendapat dengan teman, nah kita tidak boleh jadi berantem ya. Kita nggak boleh berantem hanya karena berbeda pendapat. Karena apa? Di dalam Islam kita itu tidak boleh merasa paling benar atau merasa paling pintar ya, tetapi kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Karena apa? Karena ketika kita bersikap santun itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalasnya dengan baik atau membalas sikap kita itu dengan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia ya, sikap santun dan saling menghargai teman. Kemudian yang kedua yaitu sikap santun dan menghargai teman di sekolah. Kalau tadi sikap santun dan menghargai teman di rumah, nah sekarang ini di sekolah. Bagaimana nih kita bersikap santun dan menghargai teman ketika berada di sekolah? Nah, ketika kita di sekolah, kita itu harus memiliki sikap santun dan menghargai teman. Tidak hanya kepada guru saja ya, tetapi kepada teman-temannya. Dengan apa? Dengan menghargai pendapat. Ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, maka kita harus menghargai pendapat. Ketika kita berdiskusi nih sama teman nih, sama ibu bapak gurunya disuruh diperintahkan untuk berdiskusi soal materi. Nah, kalian berbeda pendapat nih sama temannya. Nah, maka kalian harus menghormati pendapat itu ya, tidak jadi berantem, tetapi harus saling menghargai pendapat. Kemudian harus memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya ya. Jadi nggak boleh sombong ataupun angkuh nih kepada adik-adiknya, kepada adik kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3, tetapi justru harus memberikan contoh yang baik dengan cara kita harus bersikap santun kepada mereka ya. Jadi sikap santun itu bisa kita tunjukkan kepada semua orang, semua kalangan, baik itu yang lebih tua dari kita atau yang lebih muda daripada kita. Nah, itu dia ya sikap santun di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu sikap santun dan menghargai teman di masyarakat. Jadi, kita itu bersikap santun itu tidak hanya di rumah ataupun di sekolah saja ya, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu berarti dengan siapa dong kita bersikap santun? Nah, yaitu dengan tetangga ya. Kan kita pasti punya tetangga dong. Masa iya kita rumahnya sendiri ya? Pasti kita punya tetangga depan rumah, samping kiri, samping kanan. Nah, kita harus bersikap santun kepada tetangga kita, kepada ya teman lingkungan kita, lingkungan masyarakat gitu ya. Anak-anak, jadi itu dia nih sikap santun dan saling menghargai teman. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu hormat dan patuh. Nah, kalau tadi nih sikap santun dan menghargai teman, sekarang kita harus memiliki sifat hormat dan juga patuh. Hormat itu apa sih? Nah, ternyata hormat itu secara bahasa artinya menghargai teman, menghargai atau takzim ya. Nah, jadi hormat itu adalah menghargai atau takzim atau khidmat atau sopan ya. Nah, sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang muncul pada diri sendiri yang ditunjukkan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti kepada orang tua, kepada paman, bibi, tante, dan juga guru. Kemudian, sikap menghormati itu biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Ya, misalnya kita menghormati orang tua kita, menghormati
keluarga kita seperti paman, bibi, tante, dan juga menghormati guru yang ada di sekolah. Nah, itu dia ya sikap hormat. Kemudian, perilaku hormat itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, misalnya terhadap orang tua. Bagaimana cara mempraktekkan sikap hormat kepada orang tua? Nah, salah satunya dengan cara ketika kita mau berpamitan nih, mau berangkat ke sekolah atau mau main keluar rumah nih, kita pamit, kita izin kepada orang tua kita. Nah, itu merupakan salah satu bentuk hormat kita kepada orang tua ya. Dengan cara kita pamit, kita izin, minta doa restu kepada orang tua. Nah, begitupun juga dengan anggota keluarga kita ya. Kalau misalkan bagaimana nih bentuk hormat kita kepada guru? Nah, bentuk hormat kita kepada guru bisa kita lakukan dengan ketika kita bertemu guru, maka kita mengucapkan salam, tersenyum. Nah, itu ya sikap hormat kepada orang tua dan juga guru serta anggota keluarga. Lalu selanjutnya yaitu sikap patuh. Nih, patuh itu artinya apa ya? Nurut gitu artinya patuh itu? Nah, ternyata benar ya bahwa patuh itu artinya menurut, taat, dan juga berdisiplin. Nah, mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah atau aturan, baik aturan agama maupun aturan masyarakat. Nah, salah satu contoh bentuk patuh kita terhadap orang tua atau sesama anggota keluarga yaitu dengan cara mendengarkan nasihat orang tua kita. Ya, itu salah satu bentuk kita patuh kepada orang tua. Lalu bentuk atau contoh patuh kita kepada guru itu apa? Nah, dengan cara mengerjakan tugasnya. Ketika guru memberikan tugas kepada kita, lalu kita kerjakan. Nah, kita udah patuh berarti sama guru, kita udah mempraktekkan sikap patuh kepada guru. Itu salah satunya ya, salah satu contohnya sikap patuh kepada guru yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu dia ya materi yang kita pelajari yaitu tentang sikap santun dan saling menghargai sesama teman, kemudian sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru serta anggota keluarga. Semoga materi ini dapat dipahami ya oleh anak-anak semuanya. Jika ada yang kurang paham, nanti boleh menghubungi Bu Eli ya, anak soleh dan soleha. Nah, semoga kita masih tetap sehat dan tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu ya, sekian dari Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.